Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillah wa syukurillah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini walaupun belajarnya di rumah. Baiklah, kita akan belajar tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Jadi anak-anakku semua, saya harapkan kalian memperhatikan, kalian melihat sesuai yang buku yang kita sudah download dari Play Store, buku IPS kelas 9. Olehnya itu silahkan menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan manfaatnya buat kita semua. Baiklah, selamat kita menonton. Mari kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sudah siap di rumah dengan bukunya. Ya, pada video kali ini kita akan belajar IPS, khususnya materi tentang bab 1, yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Kemudian apa yang ada yang akan kita pelajari di pembelajaran video ini. Yang pertama, kita letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Materi yang pertama tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Baik, kita lihat bahwa kita amati gambar yang di bawah ini. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita amati. Jadi yang pertama adalah benua Amerika. Benua Amerika ini kalau kita melihat letak astronomisnya, yaitu 170 derajat bujur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kemudian luas untuk wilayah benua Amerika, wilayahnya itu adalah 42 juta kilometer persegi. Itu letak luas wilayah benua Amerika. Kemudian yang kedua yaitu benua Amerika. Benua ini biasa juga kita kenal dengan benua hitam. Kalau kita lihat letak astronomisnya, benua Afrika yaitu 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan di antara 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Kemudian luas wilayahnya benua Afrika itu seluas 30,29 juta kilometer persegi. Itulah. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan Amerika, kira-kira yang mana lebih luas? Ya tentu benar. Yang benar itu adalah Amerika, 42 juta. Kemudian kita pindah ke benua Eropa.
Letak astronomisnya 30 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara, dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Itu ya untuk benua Eropa. Bagaimana luasnya? Kita lihat lagi bahwa luas wilayah benua Eropa ternyata luasnya hanya 10,35 juta kilometer persegi. Jadi dibanding yang 3 tadi, berarti benua Eropa ini termasuk benua yang luasnya agak sedikit. Kemudian kita pindah ke Asia, benua Asia. Letak astronomis Asia itu 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Sementara luas wilayahnya benua Asia yaitu 44 juta kilometer persegi. Cukup luas ya jika dibanding dengan benua-benua yang ada sebelumnya. Jadi inilah paling luas di antara yang lain. Kemudian kita pindah benua Australia. Letak astronomisnya 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan, dan 113 bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Sementara luas wilayahnya benua Australia yaitu 8,9 juta kilometer persegi. Demikian luas wilayah benua Australia. Jadi kalau kita melihat dari urutan terluas di dunia yaitu benua Asia, kemudian dilanjutkan benua Amerika, kemudian benua Afrika, kemudian benua Eropa, kemudian yang paling terkecil yaitu benua Australia. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah ada kesempatan bisa ya kita jalan-jalan. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Kemudian kita lanjut dengan bagaimana kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Kita lihat pertama di benua Asia. Bagaimana ya kita kondisi alam di benua Asia? Kita lihat, kita bisa menjelaskan ya bagaimana seperti di Indonesia. Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng ya, kemudian tektonik, flora dan fauna. Jadi ini Indonesia. Kemudian Indonesia juga beriklim tropis. Indonesia kaya dengan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ya di negara yang ada di benua Asia ya, diantaranya juga itu adalah Korea Selatan. Jadi ini Korea Selatan ini merupakan negara yang berada di benua Asia. Kita lihat bagaimana kondisi alam di Korea Selatan. Terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taibang. Kemudian Korea juga memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Kemudian bagaimana iklimnya? Iklimnya itu sedang dengan 4 musim. Itulah kondisi alam di benua Asia. Sekarang kita lanjut kondisi kependudukannya.
kita amati bagaimana piramida penduduk benua Asia. Coba masih ingat bentuk piramida penduduk benua Asia? Kalau kita amati di gambarnya ini kira-kira seperti apa? Silakan dijawab, nanti jawabannya dikirim di grup. Jadi silakan ya. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi kependudukannya. Kalau dilihat benua Asia itu jumlah penduduk yang paling tinggi. Kemudian begitu juga keragaman budaya penduduk sangat tinggi. Keragamannya itu luar biasa. Itulah kekayaan di benua Asia. Kemudian kegiatan ekonomi penduduknya itu didominasi atau rata-rata itu di bidang sektor pertanian atau agraris dan sektor industri. Itulah pembelajaran yang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, buat anak-anakku semua. Dan silakan nanti tugasnya kita kirim di grup. Nanti kita lihat di sana. Begitu juga. Inilah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.